Halo, selamat pagi pemirsa di Kota Medan, Riau, Palembang, dan daerah lain di Sumatera. Selama 30 menit ke depan kami akan mengabarkan informasi menarik dari wilayah Sumatera dan sekitarnya. Bersama saya Anatea Lita, inilah kabar Sumatera. Pemirsa, di antara 12 korban pembunuhan berantai dukun pengganda uang Slamet Tohari, 2 orang adalah suami istri asal Lampung. Keluarga di Lampung mengaku telah kehilangan komunikasi dengan mereka selama lebih dari 1 tahun. Pasangan suami istri Irsat dan Wahyu Triningsih berasal dari desa Tanjung Rejo, Negeri Katon, Pesawaran, Lampung. Terakhir mereka berkomunikasi dengan keluarga besar lebih dari 1 tahun lalu ketika pamit untuk bekerja di Pulau Jawa. Itu saya kalau bulan sama tanggalnya itu saya lupa ya tahunnya, cuman dia iya lebih dari setahun lah. Dia izinnya kan pamit kerja gitu kan, katanya di sana dia di sini memang usaha tapis bordir, di sana ada kerjaan buat ngajarin kursus gitulah, jadi dia bilangnya bayar per bulan, per jam katanya, cuma itu aja. Setelah itu dia pamit, nggak ada kontak lagi. Sejak Irsat dan Wahyu Triningsih pamit, pihak keluarga tidak dapat berkomunikasi dengan mereka karena nomor telepon mereka tidak dapat dihubungi. Keluarga terkejut ketika mendengar Irsat dan Wahyu Triningsih menjadi korban pembunuhan dukun pengganda uang di Banjarnegara, Jawa Tengah. Ini menjadi perhatian hingga ke pemerintah daerah setempat. Tadi Pak Bupati barusan saja telepon bahwa beliau sudah memastikan ini benar karena beliau dapat kabar dari Polda dari sana mengatakan bahwa ini benar warga saya, si Arsat, dan dia juga agar mau memantau pengurusan pemulangan jenazah ini. Pasangan Irsat dan Wahyu Triningsih diketahui memiliki 2 orang anak. Dari Pesawaran, Lampung, Pujian Syah, Nanang, TV One mengabarkan. Polres Banjarnegara dan Bidokes Polda Jawa Tengah mengkonfirmasi identitas 2 korban pembunuhan berantai Slamet Tohari. Kedua korban adalah suami istri asal Lampung, dan berikut penjelasan Kapolres Banjarnegara AKBP Henry Yulianto Rabu siang kemarin. 12 temuan mayat, ini baru 1 yang sudah teridentifikasi. Kemudian kemarin kita juga mendapatkan 2 temuan mayat dan diakui oleh tersangka bahwa namanya adalah saudara Irsat. Dan kemudian tadi malam kami juga mendapatkan informasi dari warga masyarakat Lampung bahwa saudaranya pernah hilang, yaitu atas nama saudara Irsat, dan yang perempuan ini kebetulan istrinya bernama Wahyu Triningsih. Nah, ini kami sudah mendapatkan dari keluarganya sudah mengirim fotonya, baik Pak Irsatnya dan Ibu Wahyu Triningsihnya, dan ini pun sudah kami cross check kepada tersangka bahwa tersangka mengiyakan bahwa inilah yang telah dibunuh oleh tersangka, yaitu warga masyarakat Lampung. Pemirsa, akibat permasalahan untuk jalan setapak, seorang pria dibunuh adik iparnya. Keduanya sudah sejak lama kerap berselisih. Awaludin, pria berusia 43 tahun ini, membunuh kakak iparnya akibat permasalahan lahan untuk jalan setapak. Keduanya berkelahi di kebun kopi yang berujung korban Siswanto tewas dengan luka senjata tajam di Desa Sinarjaya, Kecamatan Tanjung Raja, Lampung Utara. Kepada polisi, pelaku mengaku hanya membela diri. Motif karena selisih paham antara korban dengan pelaku, di mana korban ini mau memakai jalan melintas di kebun milik pelaku. Korban dan pelaku sudah lama berselisih. Dendam yang tersimpan cukup lama berujung maut. Dari Lampung Utara Lampung, Pujian Syah TV One mengabarkan.
Seorang pengedar sabu ditangkap saat turun dari kapal yang berlayar dari Sibolga dengan tujuan akhir Gunung Sitoli. Barang buktinya 15,6 gram sabu. Sesaat setelah turun dari kapal di pelabuhan Gunung Sitoli, Kepulauan Nias, Sumatera Utara, seorang pengedar narkoba asal Deli Serdang diringkus petugas BNN. Dari tangan Andi Syaputra, petugas menyita 15,6 gram sabu, nilainya 50 juta rupiah. 15 gram, 63 miligram. Saya ulangi, berat sabu-sabu beratnya 15 gram, 63 miligram. Pelaku mengaku diminta membawa sabu tersebut oleh seorang sopir jasa ekspedisi dari Medan. Petugas kini masih mengembangkan kasus ini untuk mengungkap jaringannya. Dari Gunung Sitoli, Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Oneman Halawa, TV One mengabarkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Agar tubuh menjadi sehat, diperlukan motivasi. Saksikan Hidup Sehat dan Hidup Sehat Plus Setiap Senin sampai Jumat. pukul 9 pagi. Hanya di TV One. Menghadirkan informasi penting dan menarik. Kasus penularan varian Omikron di Jakarta Barat. Lembaga negara kita memastikan kesehatan dan menjaga dunia yang mereka menawarkan melalui media sosial. Semua tersaji lengkap menemani waktu siang Anda. Saksikan Kabar Siang hanya di TV One. Kita menemukan perlakuan kejam dan tidak manusiawi yang kita duga sebagai perbudakan modern dan juga perdagangan manusia. Anak saya lebam-lebam, gusiknya luka, cuma bisa minum, kemudian mata juga lebam. Hukum kita juga sudah bisa menegakkan bahwa anak-anak itu bisa tetap dihukum. Telusur di TV One. Kamu lagi chatan sama siapa sih sayang? Kok serius banget? Aku lagi nonton sinetron Mas di TV streaming. Habis aku males nonton di TV kita, gambarnya banyak semua. Sayang, sekarang kan siaran TV udah digital. Tinggal dipasangin set-top box-nya, langsung nyala. Ih, keren banget Mas. Aku pindah nonton di TV aja. Lebih enak nonton di TV kan daripada di handphone, nanti sakit matanya. Udah gitu siaran TV digital ini banyak banget pilihan programnya. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Siarannya gratis dan nggak pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! Presiden Joko Widodo angkat bicara mengenai polemik pemberhentian Direktur Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi Brigjen Pol Endar Priantoro. Presiden mengingatkan bahwa setiap institusi memiliki aturan sendiri yang harus dipatuhi. Polemik mencuat setelah Brigjen Polisi Endar Priantoro diberhentikan sebagai Direktur Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Selasa kemarin, Brigjen Pol Endar Priantoro pun melaporkan Ketua KPK Firly Bahuri dan Sekjen KPK Cahya Harefa ke Dewan Pengawas. Pemberhentian ini disorot karena Kapolri memperpanjang masa tugas Brigjen Endar di KPK. Menanggapi polemik itu, Presiden Joko Widodo pun angkat bicara. Presiden meminta agar polemik itu tidak membuat gaduh. Presiden pun mengingatkan
bahwa setiap institusi memiliki aturan dan standar operasional prosedur atau SOP yang harus dipatuhi. Di setiap institusi, kita harus tahu ya, di setiap institusi itu ada mekanismenya. Ada aturan-aturan, SOP-nya ada semuanya. Jadi ikuti itu saja. Dan kita harapkan jangan sampai mutasi atau perpindahan itu membuat kegaduhan. Semuanya ada aturannya kok. Dilihat aja di mekanisme aturannya seperti apa, ya. Sebelumnya, rapat pimpinan KPK memutuskan tidak memperpanjang masa tugas Brigjen Endar. KPK juga mengirim surat untuk pembinaan karir kepada Polri. Menanggapi surat usulan pembinaan karir dari KPK, Mabes Polri mengirim surat agar Brigjen Endar tetap ditugaskan sebagai Direktur Penyelidikan di KPK. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. DPR RI mengambil keputusan atas rancangan undang-undang tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 1 tahun 2022 tentang pemilihan umum. Rapat yang digelar di ruang paripurna dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Seluruh fraksi secara bulat dan sepakat menyetujui dan menerima RUU tentang Perpu Pemilu menjadi undang-undang. Dengan pengesahan ini, DPR RI menegaskan bahwa penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 sesuai jadwal. Alhamdulillah hari ini Perpu nomor 1 terkait dengan pemilu sudah disahkan menjadi undang-undang. Kami berharap bahwa dengan disahkannya Perpu nomor 1 sebagai undang-undang ini, apa yang akan sama-sama kita laksanakan dan kita jalankan menjelang pemilu tahun 2024 yang akan datang itu bisa berjalan dengan aman, nyaman, bahagia, gembira, tanpa kemudian ada perpecahan satu sama lain dalam menjalankan pesta demokrasi, dan undang-undang tentang pemilu ini kemudian bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya. Memastikan pemilu akan tetap jalan sesuai dengan pemilu, insya Allah akan tetap jalan sesuai dengan jadwal yang ada dan akan dilaksanakan insya Allah pada tanggal 14 Februari tahun 2020. Harga bahan pokok di sejumlah pasar tradisional masih mengalami kenaikan. Di Pasar Bendungan, Kulon Progo, Yogyakarta, harga cabai rawit melonjak hingga mencapai Rp60.000 per kilogram. Sementara di Pasar Tanjung Bajure, Kota Sungai Penuh, Jambi, harga ikan kembung melonjak naik menjadi Rp60.000 per kilogram dari harga biasa Rp40.000 per kilogram. Harga kebutuhan bahan pokok di pasar tradisional di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta sepekan terakhir terus mengalami kenaikan. Salah satunya di Pasar Bendungan, Kecamatan Wates. Harga cabai rawit hijau naik Rp15.000 menjadi Rp60.000 per kilogram. Cabai keriting naik Rp10.000 menjadi Rp45.000 per kilogram. Bawang putih yang biasa dijual Rp25.000 per kilogram kini naik menjadi Rp35.000 per kilogram. Sementara bawang merah kini tembus di harga Rp33.000 per kilogramnya, naik Rp11.000 dari harga sebelumnya. Tak hanya harga cabai dan bawang saja yang mengalami kenaikan, namun harga sayur mayur pun turut naik. Rata-rata kenaikan Rp2.000 hingga Rp4.000 per kilogramnya. Sementara untuk daging ayam yang biasa dijual Rp30.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp35.000 per kilogram. Kenaikan harga terjadi karena permintaan yang meningkat, namun stok yang ada terbatas. Kenaikan harga diprediksi masih akan terus terjadi mendekati hari Lebaran. Kenaikan harga ikan hasil tangkapan laut terjadi di Pasar Tradisional Tanjung Bajure, Kota Sungai Penuh, Jambi. Kenaikan harga ikan sudah terjadi sejak awal bulan Ramadan. Kenaikan ini dipicu oleh kondisi cuaca buruk di pesisir selatan Sumatera Barat yang membuat banyak nelayan tidak melaut sehingga mempengaruhi stok ikan di pasaran, dan juga disebabkan biaya tinggi pengiriman barang dari luar daerah selama bulan Ramadan. Kini harga ikan kembung yang biasa dijual Rp40.000 per kilogram naik menjadi Rp60.000 per kilogram. Harga ikan tongkol naik menjadi Rp35.000 per kilogram dan harga ikan serai menjadi Rp40.000 per kilogram.
Di Temanggung, Jawa Tengah, sejumlah harga kebutuhan bahan pokok terpantau stabil. Di Pasar Tradisional Kliwon Rejo Amertani, harga minyak goreng subsidi minyak kita cenderung stabil di Rp16.000 per liternya. Namun di bulan Ramadan ini ketersediaannya sering mengalami kekosongan karena keterbatasan stok. Untuk stok dan harga bahan pokok lainnya seperti beras dan gula juga cenderung stabil. Harga beras premium berada di kisaran Rp11.000 hingga Rp12.500 per kilogramnya. Harga gula pasir stabil di angka Rp13.500 per kilogram. Sementara harga telur ayam turun sebesar Rp2.000. Penurunan harga ini terjadi sejak 3 hari lalu. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Kerinci Jambi, Temanggung, Jawa Tengah, tim TV One mengabarkan. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo meninjau pelatnas renang jelang SEA Games 2023 di Stadion Akuatik Gelora Bung Karno, Jakarta. Dalam kunjungannya ini, Menpora didampingi Ketum PB PRSI Anindya Bakri. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo melaksanakan kunjungan perdananya sebagai Menpora ke Stadion Akuatik Gelora Bung Karno untuk melihat kesiapan pelatnas renang jelang SEA Games 2023. Menpora Dito optimis renang akan meraih medali dalam SEA Games 2023 setelah melihat perkembangan pelatnas yang sangat baik. Menpora berpesan kepada para atlet untuk bangga membawa merah putih dan menjadikan SEA Games sebagai titik awal untuk dapat melaju di Olimpiade. Harus bangga membawa merah putih, harus semangat dan optimis. Dan saya menyampaikan hari ini saya memakai jaket saya waktu saya ketua kontingen di Olimpik kemarin Argentina yang youth. Jadi saya ingin memberikan semangat kepada anak ini. SEA Games adalah awal mula mereka untuk latihan menuju target utama kita, yaitu atlet-atlet kita lolos dan tembus di Olimpiade. Gitu. Dalam kunjungan ini, Menpora juga didampingi oleh Ketum PB PRSI, Anindya Bakri. Anindya Bakri melaporkan kondisi pelatnas, salah satunya mengenai banyaknya atlet muda berprestasi di olahraga renang. Dan tadi disampaikan bahwa kemarin kami melepas tim polo air pria yang juara bertahan SEA Games 2019 ke Serbia, dan yang perempuan itu ke Hungaria. Jadi terima kasih Pak untuk selalu dukungannya dari Kemenpora, dan mudah-mudahan kita bisa membawa kebanggaan bagi Indonesia sesuai dengan arahan Pak Menteri. Termasuk target 3 emas? Insya Allah. Tadi kita udah menghitung, tentu kita rahasia, tapi targetnya mudah-mudahan bisa dicapai dan bahkan bisa lebih membanggakan buat Pak Menteri. Anindya juga yakin target emas dalam cabang olahraga renang bisa dicapai. Dari Jakarta, Rizky Darmansyah, Dimas Ramadan, TV One mengabarkan. Informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Agar tubuh menjadi sehat, diperlukan motivasi. Saksikan Hidup Sehat dan Hidup Sehat Plus setiap Senin sampai Jumat pukul 9 pagi hanya di TV One. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Karena apapun yang dilakukan pemerintah, kalau rakyat tidak percaya, itu akan kehilangan trust. Saya percaya orang-orang yang duduk di pemerintahan tahu apa yang harus dilakukan. Peranan dari pemerintah daerah itu menjadi kunci memimpin untuk pelaksanaan penanggulangan COVID. Karena rumah sakit ini penuh, akhirnya tidak ada pilihan lain kecuali isolasi mandiri. Saksikan Catatan Demokrasi Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live hanya di TV One. Inilah Masjid Saadah yang terletak di Kenagarian Gurun, Kecamatan Sungai Tarap, Kabupaten Tanah Datar. Masjid ini dibangun pada tahun 1910 atas donasi Datuk Paduka Intan, seorang saudagar terkenal asal Corong Gurun dan pemuka etnis Tionghoa yang ada di Kota Padang bernama Letnan Goan Hoat. Masjid ini mendapat sentuhan budaya Tionghoa pada arsitekturnya, terutama undak-undak atap masjid dan ornamen dinding luar masjid. Di dalam masjid terdapat sebanyak 4 tiang dan 1 tiang penyangga yang berada di atas masjid. Tiang ini melambangkan jumlah rukun Islam dan menandakan banyak suku yang ada di Corong Gurun. Berusia lebih dari 105 tahun, Masjid Saadah telah beberapa kali mendapatkan perbaikan, seperti perbaikan kubah, atap, retrofit, penyangga atas masjid. Masjid ini mulai dibangun tahun 1910, kemudian mulai operasionalnya 1917. Selama ini pembangunan masjid ini ada beberapa kali pemunggaran, tapi secara prinsipal tidak merubah bentuk arsitekturalnya. Filosofi dari arsitektural ini, arsitektural dari pembangunan Masjid Saadah Gurun ini itu melambangkan tiang utama yang 4 ini melambangkan suku-suku tiangnya 5, 4 yang di bawah, kemudian tiang 1 di atas, itu melambangkan suku-suku yang ada di Nagari Gurun. Ada suku Koto, suku Petapang, suku Putih Anyir, suku Bendang, dan suku Biliang. Masjid Saadah telah ditetapkan oleh Kementerian Budaya sebagai kawasan cagar budaya. Sampai saat ini masjid masih digunakan oleh masyarakat Corong Gurun untuk ibadah sholat 5 waktu dan salat tarawih di bulan Ramadan. Dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Andri Syaputra, TV One mengabarkan. Pemirsa, minuman segar menjadi salah satu menu favorit berbuka puasa. Namun berbeda dengan minuman segar khas Pulau Penyengat, yaitu air dohot. Air dohot ini dahulunya adalah minuman para raja di salah satu pusat pemerintahan Kerajaan Melayu Riau Lingga di Pulau Penyengat. Air dohot minuman para raja khas Pulau Penyengat ini diracik dengan air yang diberi pemanis gula serta rendaman buah-buahan kering. Sedikitnya terdapat 10 jenis buah kering yang direndam semalaman bersama air yang telah diberi sedikit pemanis gula. Penyajian air dohot ini tidak hanya airnya saja, namun disajikan bersama buah-buahan yang sudah direndam tersebut. Air dohot ini lebih nikmat jika disajikan dalam kondisi dingin dibanding panas. Di antara buah-buahan yang terdapat dalam air dohot ini diantaranya adalah kurma, kismis, kelengkeng, kesemek, serta buah dohot. Menurut Raja Aisyah Mutia Safira, pemilik usaha air dohot, buah dohot atau kurma merah menjadi buah yang paling dominan sehingga minuman ini diberi nama air dohot. Resep air dohot sendiri diperolehnya dari kajian kakeknya, yaitu Raja Hamsah yang merupakan budayawan dan tokoh di Pulau Penyengat. Ini yang paling dominan di antara 10 macam buah-buahnya yaitu buah dohot, karena buahnya yang merah dan dominan dibandingkan buah-buah yang lainnya.
Sejarah dari minuman ini merupakan minuman para raja zaman dulu. Di zaman kerajaan Riau Lingga dulunya, minuman ini buah-buahnya itu didapati di sekitaran Tanjung Pinang karena Kepulauan Riau ini, Pulau Penyengat, menjadi pusat perdagangan Melayu. Pada setiap bulan Ramadan, air dohot menjadi salah satu minuman favorit untuk berbuka puasa. Raja Aisyah Mutia Safira mengatakan, khasiat air dohot selain menambah energi juga berguna untuk meredakan panas dalam. Minuman air dohot ini kini sudah dipasarkan ke berbagai pusat oleh-oleh di Tanjung Pinang dan Batam, serta sejumlah pusat kuliner di Tanjung Pinang. Pemilik usaha air dohot juga melakukan inovasi dengan membuat kemasan air dohot kering siap seduh yang bisa dijadikan oleh-oleh. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Kurnia Syaifullah, TV One mengabarkan. Pemirsa, baju, sepatu, dan tas bekas ilegal dimusnahkan pihak Bea dan Cukai di Batam, Kepulauan Riau. Nilainya 17,4 miliar rupiah. Pemusnahan 122 ton baju, sepatu, dan tas bekas ilegal dilakukan di tempat pemusnahan limbah di Desa Air Kargo, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam. Nilai barang yang dimusnahkan 17,4 miliar rupiah. Barang-barang ilegal tersebut dimusnahkan dengan cara dihancurkan lalu dibakar. Sebelumnya, baju, tas, dan sepatu bekas ini masuk ke Indonesia diselundupkan melalui jalur tak resmi. Melakukan penindakan barang-barang balpres dan juga sepatu bekas yang jumlahnya lebih dari 5 ton, yang kemudian ini tentunya nilainya bisa mencapai 17 miliar. Impor pakaian bekas dilarang dengan tujuan melindungi industri dalam negeri. Baju bekas juga dinilai dapat berdampak negatif bagi kesehatan dan lingkungan karena dikategorikan limbah. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin, TV One mengabarkan. Perairan Laut Nias Utara dicemari limbah aspal dari kapal tanker milik asing yang karam di lepas pantai Kecamatan Tugal Oyo. Akibatnya 3.000 nelayan terancam kehilangan mata pencaharian. Sudah 1 bulan tumpahan aspal dari kapal tanker berbendera Gabon belum teratasi. 3.500 ton aspal terus meluas mencemari perairan Laut Nias Utara di Kepulauan Nias. Sejumlah nelayan sudah sulit mendapatkan tangkapan ikan. Alat tangkap milik nelayan rusak dipenuhi cairan aspal lengket merusak jaring. Nelayan-nelayan penangkap ikan, khususnya ikan terbang, menggunakan alat tangkap jaring ini mengeluh bahwa karena alat tangkap mereka sudah tersangkut dengan aspal. Ini beberapa sudah kita ambil identifikasi contoh-contoh yang sudah merasa dirugikan. Sementara tumpahan aspal juga merusak terumbu karang. Selain itu, lobster di keramba nelayan Nias Utara mati sebelum dipanen dan tumpahan aspal merusak kawasan wisata perairan di kawasan Kabupaten Nias Barat hingga Nias Selatan. Dari Kota Gunung Sitoli, Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Oneman Halawa, TV One mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita hari ini. Saya Anatea Lita pamit undur diri. Terima kasih pemirsa. Sampai jumpa.